kepada bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pelatihan pawai ekonomi dan mungkin juga pejuang muda. Pada siang ini kita akan membahas seperti disampaikan Pak Iman tadi, berhubungan dengan kuliner. Mungkin ini hal yang sangat mendasar karena kita akan bicara tentang potongan. Hari ini kita akan bahas potongan sayuran, ikan dan daging. Tujuan dari pengenalan kita, kenapa kita harus mengetahui jenis potongan ini, mungkin untuk nantinya untuk bikin variasi dari produk kita di kuliner, atau juga kita harus supaya kita bisa membuat produk kuliner itu lebih menarik ya, karena salah satu dari konsumen itu keinginannya itu melihat produk makanan kita itu lebih baik, dari rasanya baik, juga penampilan. Jadi potongan-potongan dari bahan dasar sangat penting sekali. Nantinya kalau kita bisa memenuhi dengan baik jenis potongannya, akan lebih menarik. Tentunya akan produk kita itu lebih laku, lebih disukai oleh konsumen. Jadi yang pertama kita memulai dengan jenis potongan sayuran. Potongan sayuran, di samping kita memastikan bahwa sayuran itu segar, dalam keadaan baik, bersih dan cuci, juga nanti cara memotongnya harus sesuai dengan jenis produk makanan yang kita olah ya. Karena beberapa jenis tertentu itu akan cocok sayuran ini potong seperti ini cocoknya, atau juga nanti cocoknya kalau jenis ini cocok untuk makanan apa gitu. Jadi yang pertama itu ada jenis potongan sayuran yang disebut, ya mungkin ini istilahnya istilah asing ya, ada bahasa Italia, ada bahasa Prancis campur, tapi secara ini yang ada di dunia kuliner seperti ini. Mungkin kita jemahkan dengan potongan dengan bahasa Indonesia bisa juga ya. Jadi yang pertama itu jardinier. Jardinier itu jenis potongan bentuk balok panjang berukuran 3 x 1 cm. Contoh sayuran yang bisa digunakan ini biasanya wortel, kentang, lobak dan sebagainya. Biasanya potongan balok seperti ini digunakan untuk hidangan kalau kita mungkin suatu produk makanan steak ya. Jadi sayurannya dicuci, disaute, ditumis sebentar, ditata di sampingnya. Bentuknya warna-warni dengan bentuk yang kubus sama, itu akan lebih menarik. Yang kedua itu potongan julienne ya. Julienne ini kita anggaplah potongan seperti korek api, kecil, tipis ya. Di sini ukurannya 3 cm kali 1 mm kali 1 mm. Sayuran ini bisa dipotong. Sayuran yang dipotong seperti ini biasanya seperti wortel, lobak, seledri, timun, dan sebagainya. Biasanya jenis potongan ini digunakan untuk salad ya, atau bisa juga kita kalau bikin ote-ote seperti ini juga potongannya ya. Wortel potong ini seperti gini, iris tipis, julienne namanya. Terus selanjutnya yang jenis brunoise, agak susah istilahnya bahasa Prancis, brunoise. Ini potongan dadu kecil sekali ya. Jadi ukurannya 1 x 1 mili, dadu kecil. Sayuran yang potong ini biasanya ya wortel, kentang dan sebagainya. Mungkin kalau kita potong ini bagus ya saat membuat semacam misalnya risoles ya. Juga potongan-potongan ini harus diusahakan sama. Jadi kalau kubusnya itu harus kubus, jangan seperti kita cincang kasar seperti biasa. Selanjutnya potongan keempat, macédoine ya. Potongan ini ya seperti tadi, cuma ini lebih besar, kubus atau dadu besar, ukurannya 1 x 1 cm. Atau bisa juga ada yang 2 x 2 x 2 ya. Yang penting ini lebih besar daripada yang tadi brunoise. Sayuran yang potong biasanya wortel, lobak, kentang. Biasanya ini kita gunakan bikin satu sup sayuran
atau bisa kita gunakan dalam kolak seperti kita memotong ubi jalar, dipotong seperti ini bentuk kubus agak besar ya. Selanjutnya paisang. Paisang ini sayuran yang tipis dengan ukuran biasanya itu 1 cm kali 1 cm kali 2 mm. Di kotak tipis. Sayuran ini biasanya yang digunakan adalah wortel, lobak, bawang bombay. Potongan ini biasanya digunakan kalau kita membuat satu olahan sayuran yang ditumis. Contohnya seperti aneka sayur atau bikin capcay, beberapa item sayuran seperti dipotong seperti ini. Kemudian selanjutnya losen atau losang seperti itu. Potongan ini sayuran berbentuk bola ketupat. Memang ini agak jarang di pasaran, kalau kita gunakan bisa juga supaya kita bikin produk menarik, bikin kolak menarik, ukuran bentuk seperti ini bisa juga digunakan. Ukurannya 1 cm kali 1 meter 2 cm ya. Sayuran yang biasa dipotong seperti ini misalnya wortel, kentang, bawang bombay dan sebagainya. Potongan ini gunakan saat membuat tumisan aneka sayuran, atau juga tadi bisa juga kita bikin kolak potongnya seperti ini, ubi jalarnya ya, supaya lebih menarik. Selanjutnya jenis potongan yang 7 itu disebut siponet. Siponet ini diiris ya. Jadi kita memotong jenis ini untuk jenis-jenis bahan sayuran yang bentuk seperti kol atau kubis atau selada, potong diiris, memanjang dengan lebar sekitar 2 mm. Biasanya potong sayuran kubis ini untuk bisa juga digunakan untuk kalau kita bikin produk bakso, soto atau salad. Ya. Pengirisan ini penting juga supaya maksud saya lebarnya harus sama. Seperti yang tadi lain juga sama, potongannya itu harus sama. Supaya secara biarpun dipotong pakai tangan, kita usahakan sama bentuk-bentuknya. Ya. Untuk jenis potongan selanjutnya, yang selanjutnya ada jenis potongan yang mungkin yang paling umum sering kita lakukan ya. Jadi dicop atau cincang. Cincang kasar bisa juga. Biasanya sejenis bawang bombay atau bawang putih yang akan kita gunakan untuk menumis kita cincang. Kita istilahkan sebagai chop ya. Potongan selanjutnya nama berapa nih? 9. Nah, 9 ada yang disebut potongan wedges ya. Wedges ini potongan yang sayuran atau mungkin ada buah sebatang jeruk atau apa istilahnya lemon, itu berbentuk menjuring seperti kita memotong semangka dari ujung ke ujung. Jadi di dalam buah itu ada segmen-segmen, terutama kalau kita memotong lemon, ikuti alur-alur bagian-bagian dari lemon itu. Ini potongan yang kita istilahkan sebagai wedges ya. Bisa juga kita menggunakan kentang, kita potong seperti ini ya. Ada makanan tertentu seperti dari potato wedges yang untuk macam fish and chip, ada ikan yang digoreng tepung, biasanya ada pendampingnya kentang. Biasanya kentangnya bentuk seperti ini potongannya. Itu makanan ciri khas dari Inggris yang mungkin sekarang udah familiar juga di kita. Fish and chip, potongannya wedges. Oke, potongan selanjutnya alomet. Alomet seperti julienne tadi ya. Alomet itu bisa juga diartikan sebagai korek api ya. Jadi ini julienne tapi lebih besar. Jadi biasanya ukurannya itu 4 cm kali 1 mili kali 1 mili. Panjang seperti korek. Biasanya kita gunakan untuk memotong sayuran saat kita membuat beberapa macam salad ya. Kalau sayurannya sama seperti tadi, mungkin misal yang jenis sayuran yang potong ini wortel, kentang, timun bisa juga, atau
seledri, batang seledri yang besar, bisa potong panjang-panjang untuk campuran bikin salad. Oke, potongan selanjutnya slice. Ya, slice itu iris artinya. Jadi atau potongan sayur yang diiris tipis. Misalnya bawang merah saat kita akan menumis itu diiris melintang, atau juga timun potong-potong diiris bulat-bulat seperti ini untuk garnish sebagai hiasan dari makanan kita, atau kita saat memotong sayur-sayuran untuk pendamping bisa seperti ini. Kemudian baik, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Pahlawan ekonomi di rumah aja pasti laku. Setelah sayuran kita akan bahas tentang ikan. Ya. Ikan memang kita selain kita basicnya itu dasarnya kita harus memiliki jenis ikan yang baik. Keadaan jenis ikan yang baik, masih segar maksud saya. Juga dalam memproduk ikan itu kita harus potongannya juga harus bagus juga, sesuaikan dengan jenis masakan kita. Ya. Jadi ada di dalam potongan ikan itu ada beberapa jenis potongan. Ya, yang pertama itu ada jenis filet. Filet itu potongan ikan yang tanpa duri dan tanpa kulit. Biasanya digunakan ikan yang ukuran besar, yang dagingnya tebal. Ya, seperti ikan kakap, kakap merah atau kakap putih, ikan tenggiri, gurame, dan sebagainya. Potongan ini bisa kita gunakan misalnya saat kita membuat jenis masakan gurame asam manis. Ya. Jadi istilahnya kalau kita menggunakan jenis potongan ini, yang produk makanan kita dikasih saus, jadi kita harus pastikan tidak ada duri atau kulit ikan ada di situ. Jadi kita langsung bisa, konsumen langsung bisa menyantapnya dengan baik, ya, tanpa takut ada duri atau apa. Makanya kita ada jenis potongan yang filet, yang udah tidak ada kulit, tidak ada durinya. Kemudian selanjutnya ada potongan supreme. Supreme itu seperti, kurang lebih istilahnya supreme itu yang paling baik, ya, paling utama. Biasanya potongannya mirip filet, cuma bagian kulit masih ada setelah sisiknya udah dibuang. Ya. Kita potong agak besar, melintang seperti contoh di gambar ini. Biasanya untuk potongan ini digunakan untuk membuat steak ikan. Misalnya ada salmon steak, ya. Jadi kulitnya ada dulu, tidak dibuang. Jadi bisa juga nanti waktu diproses lebih menarik. Karena kalau bikin steak semua bagian dibuang akan kurang menarik. Jadi nanti ikannya terlalu mengkerut atau bagaimana. Makanya gunanya jenis supreme seperti ini potongannya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut sebagai potongan butterfly atau kupu-kupu, maksudnya kedua bagian dilebarkan, ya. Potongan ikan dibentangkan ke dua sisi arah tanpa kepala. Kepala dibuang, bagian duri-duri dibuang, sebagai tertentu yang bagian lemak-lemak sedikit itu dibuang, dibersihkan, ya. Hampir semua jenis ikan kecil sampai sedang bisa diproses seperti ini, ya. Biasanya kita gunakan potongan ini untuk dalam proses ikan bakar, atau juga kalau kita membuat memproses ikan menjadi ikan asin, ya. Jadi bagian perutnya dibuang, durinya dibuang, dibelah dua, dilebarkan ke samping-sampingnya. Jadi anggap seperti potongan kupu-kupu, butterfly, seperti itu. Oke, potongan kemudian selanjutnya jenis potongan selanjutnya ada darn atau darne, ya. Potongan ini paling umum, ya. Mungkin ibu-ibu bapak biasa dipotong di rumah udah biasa seperti ini potongannya. Kalau motong bandeng atau apa, jadi ikan dipotong dengan ketebalan 1 sampai 2 cm, masih dengan keadaan tulang dan kulitnya. Kalau ikan tak ada sisiknya, biasanya sisiknya dibuang dulu, isi perut dibuang, dan dipotong melintang seperti potongan seperti ini. Biasanya ikan yang digunakan yang berbentuk badan bulat seperti tenggiri, tongkol,
dan sebagainya. Biasanya digunakan untuk, jenis potongan digunakan untuk saat kita membuat sup ikan atau gulai ikan. Jadi bentuk kulit disisakan atau tulang dia masih ada itu gunanya supaya nanti dalam proses pemasakan sup atau ikan, sup ikan dan gulai itu tidak hancur. Ya. Kalau udah semacam dipilet, tulangnya udah dibuang nanti akan cepat hancur. Tapi dalam keadaan ini akan lebih utuh saat penyajiannya lebih menarik. Seperti itu kegunaannya ya. Untuk potongan selanjutnya ada yang disebut dressed ya, dress atau pan dressed ya. Istilah asing yang kurang lebih apa adanya. Masih ikan masih seperti itu, cuma tentunya dibuang sisiknya, isi perutnya dibuang ya. Ini yang bersama, cuma untuk dress ini kepalanya udah dihilangkan ya. Untuk potongan pancreas bagian kepala ekornya dibuang ya. Kalau untuk dress masih utuh, pancreas itu kepala dan ekornya dibuang. Biasanya kita gunakan ini ikan yang kecil sama ikan yang sedang, dan biasanya gunakan saat kita memproses jenis masakan ikan bakar ya, atau juga bisa pepes, bisa juga seperti ini. Baik, selanjutnya ikan seperti itu kita mungkin beralih ke jenis potongan daging ya, daging sapi. Potongan daging sapi yang pertama itu yang lebih umum disebut sebagai filet. Filet itu ya tanpa lemak, tanpa urat. Yang kita gunakan misalnya dagingnya bagian paling mahal di bagian sapi itu disebut sebagai sirloin, maksudnya tenderloin, atau dikenal sebagai dalam bahasa kita itu lulur dalam atau daging khas ya. Itu biasanya kita gunakan untuk steak ya. Kemudian potongan selanjutnya ada potongan jenis cube atau kubus ya, kotak. Potongan ini merupakan potongan yang biasa digunakan untuk saat kita mengolah sup atau soto ya. Mungkin ukurannya akan bisa disesuaikan dengan jenis sup atau sotonya ya, setidaknya ada sekitar 2 cm ke 2 cm ya untuk disangka seperti itu. Oke, selanjutnya potongan selanjutnya disebut ada chop ya. Chop ini cincang, artinya cincang kasar. Biasanya kita gunakan bagian-bagian daging sapi tertentu yang terpisah-pisah, kita ambil sisihkan ya. Bagian kadang kita masukkan juga bagian tulang yang lunak yang bisa kesulit dengan mudah, kita chop kasar disatukan. Biasa kita penggunaannya untuk bikin saus pasta atau abon sapi, atau bisa juga untuk bakso ya, campuran supaya bakso yang kasar buatnya seperti ini. Kemudian potong selanjutnya ada mince atau cincang halus. Biasanya kita menggunakan daging yang bagian dagingnya tanpa lemak, tanpa tulang lunak juga. Ini khusus dagingnya aja. Mungkin bisa gunakan daging tenderloin seperti tadi, daging khasnya, daging lulur. Kita biasanya juga ini supaya lebih halus kita gunakan mesin penggiling daging. Ya. Kita gunakan jenis ini untuk membuat burger patty atau daging untuk dalam waktu bikin beef burger atau bakso halus. Bisa kita gunakan jenis bentuk potongan seperti ini. Kemudian selanjutnya potongan slice ya. Ada slice tipis ini memang kalau di masakan Indonesia agak kurang, tapi kalau kita produk kuliner, kita produk yang masakan Jepang sering ditemukan seperti ini. Jadi daging diiris tipis ya. Bisa gunakan pisau yang tajam atau pakai mesin. Cuma kita gunakan biasanya itu tulangnya, dagingnya maksud saya dalam keadaan beku, jadi bisa diiris lebih tipis seperti ini ya. Biasanya ditemukan dalam beberapa jenis masakan Jepang. Kemudian selanjutnya cutlet ya. Cutlet ini mirip filet, jadi udah tanpa lemak, tanpa urat, cuma potongannya lebih tebal ya, mungkin sekitar 1 cm tebalnya. Biasanya diambil bagian kaki atau iga ya.
Biasa kalau di sini kita mungkin bisa gunakan karpet ini seperti contohnya bikin empal manis ya, semacam seperti itu. Baik, potongan selanjutnya ada guzong atau roll. Guzong itu potongan yang memang agak kurang familiar di kita, cuma potongan seperti dipotong sayur jari ya, utuh, daging utuh yang tanpa lemak, tanpa urat. Biasanya untuk dalam masakan Prancis potongannya seperti sibu jari, mungkin panjang sekitar 6 cm, lebarnya 12 cm. Biasanya gunakan masakan Prancis. Kalau roll itu yang gulung. Kalau kita mungkin bisa menemukan seperti ini ya. Kalau kita bikin daging gulung, telur gulung seperti itu bisa. Ini gunakan daging yang tipis, kita gulung. Kadang-kadang di tengahnya tambahkan sayuran ya, mungkin sayuran bisa wortel atau asparagus atau lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya sudah selesai seperti itu ya. Jadi yang saya ulangi kembali, tekankan kembali, ini potongan ini harus diingat bahwa selain rasa, penampilan makan baik juga, penampilan menarik. Salah satunya ditunjang dengan saat kita memotong bahan-bahan dasar seperti tadi. Jadi biarpun nanti kita memotong pakai pisau, pakai tangan, usahakan kalau bentuk kubus 2 cm ya usahakan semua kurang lebih 2 cm. Jadi tidak ada yang 1 cm, ada 1 cm, 2 cm, seperti itu, supaya menarik ya. Potongan-potongan yang lain juga usahakan sesuai pada waktu slice tadi. Kalau memang lebarnya 2 mili ya usahakan semua 2 mili, supaya nanti penampilan hasil produk kita akan menarik ya. Baik, oke, ada pertanyaan? Ubur-ubur kentang rebus. Baik, apa ada tips? Ini ada pertanyaan ya. Jadi apa ada tips untuk memotong bahan yang mudah hancur seperti kentang rebus, ubur-ubur, dan sebagainya? Jadi kalau kentang rebus, emang kita usahakan memotongnya saat merebus kentang itu jangan overcook gitu ya. Jadi kalau overcook agak susah. Jadi jangan mencapai overcook karena mungkin nanti juga kita akan olah lagi ya. Jadi semacam kita bikin suatu jenis salad ya, usahakan jangan sampai overcook kentangnya, karena kalau udah terlalu lembek agak sulit. Atau bisa juga kalau memang udah terlanjur, bisa juga sedikit didinginkan, kita masukkan dulu kentang itu ke lemari es, lemari pendingin. Setelah agak dingin mungkin lebih mudah dipotong supaya tidak hancur ya. Kalau ubur-ubur ya kurang lebih sama, kalau diproses dimasaknya itu jangan terlalu panas, atau juga mungkin waktu motongnya pisau yang tajam ya, karena ubur itu mungkin potongannya juga jangan terlalu kecil ya, karena kalau kecil terlalu hancur. Jadi mungkin kita sesuaikan uburnya sebesar apa, kita harus potong berapa, kita perkirakan supaya tidak hancur aja seperti itu. Baik, ada pertanyaan lain? Kita kembali ya setelah pesan-pesan berikut ini. Pahlawan ekonomi di rumah saja pasti laku. Sebagai penutup ya, mungkin saya sedikit kasih resume dari apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi dalam memproduk satu kuliner ya, beberapa step itu penting sekali ya, dari seperti awal dari kita memilih bahan-bahan sayuran, daging atau ikan, bahan dasarnya, kita memastikan bahan itu baik, keadaan baik waktu kita beli, kita simpan dengan baik. Juga pada saat mau mengolah, kita harus memotong harus dengan baik juga. Jadi kita usahakan sesuaikan bentuk potongan itu sesuaikan dengan jenis olahan produk yang kita buat ya. Usahakan dalam memotong, seperti saya bilang tadi, biarpun kita pakai tangan, tidak pakai mesin, usahakan bentuknya sama ya. Biarpun kita tidak pakai penggaris atau misalnya, tapi usahakan motong dadu 2 cm ya, usahakan dadu 2 cm semua sama ya. Saya seragam, jangan sampai berbeda-beda, karena nanti kalau berbeda-beda dalam penampilan kurang menarik ya. Terus juga ya, potong apa ini sangat penting,
karena di samping rasa, seperti saya kembali ulangi lagi, sebagai rasa, saat konsumen menerima sebelum kita makan, pasti dia akan melihat bentuk makanan produk kita. Jadi kalau kita lihat bahan-bahannya, potongan yang baik, tentu akan lebih dipilih ya. Terutama kalau si konsumen belum memilih makanan, tapi kalau produk-produk kita bagus, potongannya tentu akan lebih menarik untuk membeli produk-produk kita. Sebagai motivasi mungkin ya seperti tadi, kurang lebih saya kembali lagi bahwa semua tahap-tahapan dalam kuliner itu sangat penting ya. Dalam saat membeli, saat menyimpan, sebelum mengolah, sebelum masak, ya pemotongan tadi ya. Jadi Anda harus memperhatikan semua step itu dengan baik supaya kita bisa bersaing dengan produk-produk lain ya. Usahakan jenis potongan harus menarik juga. Mungkin itu aja dari saya yang saya sampaikan hari ini ya. Terima kasih sebelumnya. Baik, pahlawan ekonomi di rumah saja pasti laku.